pernah mengalami ban kempes? Ban bisa mengalami kempes karena udara di dalamnya mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu biasanya dipengaruhi oleh suhu. Saat suhu di dalam ban naik, tekanannya juga naik. Akibat peningkatan tersebut, volume udara di dalam ban akan semakin berkurang. Tak heran jika ban akhirnya menyusut atau kempes. Untuk menghindarinya terjadinya ban kempes, teman-teman harus meletakkan sepeda atau kendaraan-kendaraan teman-teman di tempat yang teduh dan tidak terpapar matahari dalam waktu yang lama. Lalu, mengapa suhu bisa berpengaruh pada tekanan dan volume? Itulah prinsip utama gas ideal yang ada di dalam teori kinetik gas. Ingin tahu pembahasannya lebih lanjut? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsy Fitri. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi teori kinetik gas. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih teori kinetik gas itu apa? Untuk tahu lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Tapi sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pengertian teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan konsep tumbukan molekul. Bahkan berdasar pada gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Di mana teori yang satu ini menjelaskan tentang bagaimana ukuran molekul dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul dalam suatu gas. Lalu, bagaimana dengan gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dengan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang kedua ada persamaan umum gas ideal. Persamaan-persamaan umum gas ideal adalah sebagai berikut. Lalu, keterangan-keterangan dari rumus tersebut adalah sebagai berikut. Ketiga, persamaan keadaan gas ideal. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle pernyataannya adalah jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Dan secara sistematis diterumuskan sebagai berikut. Yang kedua, ada hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Lalu yang ketiga, ada hukum Gay-Lussac. Adapun pernyataan hukum ini adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Dan yang keempat, hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada jumlah partikel mol gas adalah tetap.
secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Dan lalu ada tekanan gas ideal. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antar partikel gas dan dinding tempat gas berada. Besarnya tekanan gas di ruang tertutup dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada energi kinetik gas. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Nah, berdasarkan persamaan di atas, diperoleh persamaan untuk kecepatan efektif gas pada ruang tertutup. Adapun persamaan kecepatannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada energi dalam gas ideal. Rumus energi kinetik tersebut berlaku untuk satu partikel maupun n partikel. Lalu, bagaimana jika seluruh energi kinetik partikel tersebut dijumlahkan? Ternyata, saat seluruh energi kinetik tersebut dijumlahkan, muncullah besaran yang disebut energi dalam gas ideal atau U. Energi dalam gas ideal dipengaruhi oleh derajat kebebasannya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada energi dalam untuk gas monoatomik seperti He, Ne, Ar adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, ada energi dalam untuk gas diatomik seperti O2, N2, H2. Nah, rumus-rumusnya yang pertama itu ada pada suhu rendah atau kurang lebih 300 Kelvin, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, pada suhu rendah, energi dalam gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Lalu, yang kedua ada pada suhu sedang, kurang lebih 500 Kelvin. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu, yang terakhir ada suhu tinggi atau kurang lebih 1000 Kelvin, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, itulah pembahasan seputar teori kinetik gas. Persamaan-persamaan yang ada pada pembahasan tersebut bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait gas ideal. Ingin tahu contoh-contoh soalnya? Yuk kita masuk ke pembahasan soal teori kinetik gas. Soal pertama, jumlah total seluruh energi kinetik gas ideal yang berada dalam ruang tertutup merupakan definisi dari titik-titik. A. Gas ideal. B. Tekanan gas. C. Energi kinetik gas. D. Energi dalam gas ideal. E. Kapasitas kalor. Jumlah total seluruh energi kinetik gas ideal yang berada dalam ruang tertutup merupakan pengertian dari energi dalam gas ideal. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah D. Soal kedua. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Volume gas bertambah. 2. Tekanan gas konstan. 3. Volume dan suhu gas berbanding lurus. 4. Massa gas konstan. Sejumlah gas ideal dipanaskan dalam sebuah silinder penghisap pada tekanan tetap. Pernyataan yang berkaitan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 1 dan 3. D. 2 dan 4. E. 4. Pernyataan pertama, volume gas bertambah, benar, karena volume dan suhu berbanding lurus sehingga jika suhu naik di tekanan konstan, maka volumenya juga akan bertambah. Pernyataan kedua, tekanan gas konstan, benar, karena sudah disebutkan di soal bahwa tekanannya konstan. Pernyataan ketiga,
Volume dan suhu gas berbanding lurus. Benar, karena volume dan suhu akan berbanding lurus ketika tekanannya dipertahankan atau konstan. Pernyataan keempat, massa gas konstan. Benar, karena jika gas terdapat di ruang tertutup dan tidak terdapat gas yang masuk atau keluar, maka massa gas tetap. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Untuk 1 mol gas ideal berlaku persamaan PV sama dengan RT. Dalam sistem satuan internasional, satuan-satuan untuk besaran-besaran tersebut adalah 1. P dalam PA, 2. V dalam M pangkat 3 per mol, 3. T dalam K, 4. R dalam H mol pangkat min 1, K pangkat min 1. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 benar. E. Semua pernyataan benar. Pernyataan 1 benar karena tekanan P dalam PA atau N per M pangkat 3. Pernyataan 2 salah karena volume dalam M pangkat 3 per K mol. Pernyataan 3 benar karena temperatur T dalam K. Pernyataan 4 salah karena tetapan R dalam C Qmol pangkat min 1 K pangkat min 1. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4. Bila sejumlah gas yang masanya tetap ditekan pada suhu tetap, maka molekul-molekul gas itu akan A. Mempunyai energi kinetik lebih besar, B. Mempunyai momentum lebih besar, C. Lebih sering menumbuk dinding tempat gas, D. Bergerak lebih cepat, E. Bergerak lebih lambat. Gas ditekan, akibatnya ruang gerak gas menjadi lebih kecil, sehingga molekul gas akan lebih sering menumbuk dinding tempat gas. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Pada sejumlah gas ideal dengan volume konstan berlaku bahwa 1. Semua molekul mempunyai kecepatan yang sama pada suhu tertentu. 2. Kecepatan rata-rata molekul akan lebih besar pada suhu yang tinggi daripada suhu rendah. 3. Semua molekul mempunyai energi kinetik sama pada suhu tertentu. 4. Bila suhu gas dinaikkan dengan 1 derajat Celcius, maka jumlah kalor yang diperlukan sama dengan perubahan total energi kinetik molekul-molekulnya. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 benar. E. Semua pernyataan benar. Pernyataan 1 salah karena kecepatan semua molekul gas tidak sama, karena itu ada istilah kecepatan rata-rata. Pernyataan 2 benar karena sesuai rumus yaitu V sama dengan semakin besar suhu, semakin besar kecepatannya. Pernyataan 3 salah karena kecepatan semua molekul tidak sama, karena itu ada istilah energi kinetik rata-rata. Pernyataan 4 benar karena sesuai dengan rumus. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 6. Energi dalam sejumlah gas ideal hanya bergantung pada suhunya, sebab energi dalam sejumlah gas ideal adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya. A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan salah dan alasan salah.
U sama dengan nRT. Pernyataan benar karena U berbanding lurus terhadap T. Alasan benar karena energi dalam dari gas ideal adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. 7. Kalau energi dalam akhir dan energi dalam mulai bernilai sama, maka proses yang telah dialami sistem tersebut adalah proses di titik 1. Isotermal, 2. Isokorik, 3. Daur, 4. Isobarik. Pernyataan yang benar adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 benar. E. Semua pernyataan benar. Sesuai dengan pernyataan U2 sama dengan U1, rumusnya nRT2 sama dengan nRT1, T2 sama dengan T1. Artinya suhunya konstan, berarti proses isotermik atau proses daur, yaitu proses yang kembali ke kondisi mula-mula. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Kecepatan efektif molekul gas ideal bergantung pada variabel A. Temperatur dan massa molekul gas, B. Tekanan dan temperatur molekul gas, C. Volume dan massa molekul gas, D. Volume dan massa molekul gas, E. Volume dan temperatur molekul gas. Rumus kecepatan efektif molekul gas ideal adalah EK sama dengan 3/2 kT per setengah mv kuadrat. Bergantung pada temperatur sesuai rumus EK sama dengan 3/2 kT dan setengah mv kuadrat karena M bisa diganti dengan N per mr. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan besaran-besaran dalam fisika. 1. Tekanan, 2. Volume, 3. Suhu, 4. Jenis zat. Besaran-besaran di atas yang mempengaruhi energi kinetik gas di ruang tertutup adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 saja, E3 saja. Sesuai dengan rumus yaitu EK sama dengan 3/2 kT, jadi energi kinetik gas di ruang tertutup hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi pilihan yang benar adalah E. Nomor 10. Menurut teori kinetik gas, tekanan gas dalam ruang tertutup 1. Berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata partikel. 2. Berbanding terbalik dengan volume gas dalam ruang. 3. Berbanding lurus dengan jumlah partikel gas. 4. Berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel gas. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1, 2 dan 3, D. 2, 3 dan 4, E. 2 dan 4. Pernyataan 1 benar karena PV sama dengan NKT dan EK sama dengan 3/2 NKT. Maka akan didapat EK sama dengan 3/2 PV. Pernyataan 2 benar karena PV sama dengan nRT atau P sama dengan nRT per V. Maka benar. Pernyataan 3 benar karena PV sama dengan nRT. Maka P sebanding dengan N. Soal nomor 11. Di laboratorium belum dapat dihasilkan keadaan vakum mutlak.
Keadaan paling vakum yang telah mampu diperoleh di laboratorium adalah sekitar 1,00 kali 10 pangkat min 1 m atm atau 1,01 kali 10 pangkat min 13 pa. Berapakah cacah molekul udara tiap 1 meter dalam keadaan vakum tersebut jika suhunya 293 K? Diketahui P sama dengan 1,01 kali 10 pangkat min 13 Pa, V sama dengan 1 meter per pangkat 3, T sama dengan 294 K, dan K 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule. Ditanya N. Jawabannya PV sama dengan NKT. N sama dengan PV per KT, N sama dengan 1,01 kali 10 pangkat min 13 kali 1 per 294 kali 1 3,8 kali 10 pangkat min 23. N sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 partikel. N sama dengan 25 juta partikel. Soal nomor 12. Seekor ikan yang berada di dasar sebuah kolam mengeluarkan gelembung udara dengan volume Y. Gelembung tersebut bergerak ke permukaan, sehingga di permukaan volumenya menjadi 3 kali semula. Kedalaman dasar kolam tersebut adalah berkisar ... Diketahui suhu dianggap konstan, V bawah per banding V atas, sama dengan 1:3. Berarti tekanan di bawah 3 kali tekanan di atas. Yang ditanya kedalaman air. Tekanan di atas adalah 1 atm. Tekanan total di bawah adalah 3 atm. Tekanan hidrostatis di bawah adalah 3 atm min 1 atm sama dengan 2 atm. Tekanan hidrostatis sama dengan 1000 kali kedalaman kali 10 sama dengan 200.000 Pascal. Kedalaman air sama dengan 200.000 per 1000 kali 10. Kedalaman air sama dengan 20 meter. Jadi, kedalaman dasar kolam tersebut berkisar 20 meter. Bagaimana ternyata setelah lihat soal-soal dan kita bahas soal-soal berikut itu, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan loh. Nah, itu dia seputar teori kinetik gas. Ternyata materi teori kinetik gas ini dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita terus berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak buku sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi teori kinetik gas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arsyuti Mulia dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.